Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mekanika benda tegar. Jadi, jika di bab 7 sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem banyak partikel, di bab 8 ini juga masih sama ya, tentang sistem banyak partikel. Hanya saja perbedaannya, jika di bab 7 itu sistem banyak partikel yang kita tinjau, yang kita analisa itu berupa sistem banyak partikel yang diskrit. Nah, pada bab 8 ini sistem banyak partikel yang kita tinjau itu berupa sistem banyak partikel yang kontinu. Benda yang kita tinjau itu adalah benda yang kontinu. Nah, apa hubungannya dengan benda tegar itu? Jadi, benda tegar sendiri merupakan sistem banyak partikel yang posisi partikelnya itu relatif konstan, atau bisa dibilang jarak antara satu partikel dan partikel yang lainnya itu konstan. Jadi posisi partikelnya itu tidak berubah-ubah. Pokoknya dia itu tegar ya. Kenapa disebut sebagai benda tegar? Jadi benda tegar itu bagian dari sistem banyak partikel ya. Hanya saja sistem banyak partikel yang posisinya itu relatif konstan. Jadi jarak antara satu partikel dan partikel lainnya itu tidak berubah-ubah, konstan. Nah, jika di bab 7 kita sudah belajar, misalkan kita meninjau suatu sistem banyak partikel di mana pusat masanya itu berada di XCM, YCM, dan ZCM, dengan XCM-nya itu sama dengan sigma I ya, sigma I XI MI dibagi dengan sigma I MI. Kemudian YCM-nya itu sama dengan sigma I YI MI per sigma I MI. Kemudian ZCM-nya itu sama dengan sigma I ZI MI per sigma I MI. Nah, ini pusat massa untuk sistem banyak partikel yang berupa partikelnya itu diskrit ya, partikelnya itu diskrit. Nah, untuk tujuan kita kali ini ya, kita ingin mencari pusat massa dari benda tegar. Jadi sistem banyak partikel yang kontinu ya. Jadi tujuannya kita mau mencari pusat massa dari benda tegar. Pusat massa benda tegar. Nah, untuk mendapatkan pusat massa benda tegar, kita bisa mengganti sigma dengan integral. Jadi sigma yang ada di sini, ini sigma semua ya. Sigma yang ada di sini itu kita ganti dengan integral. Nah, kemudian M yang ada di sini jadikan massa itu sama dengan rapat massa dikalikan dengan volume. M itu sama dengan rho kalikan dengan V, rapat massa dikalikan dengan volumenya. Ya. Nah, untuk benda tegar di sini akan ada 3 kasus. Jika benda tegar yang kita tinjau itu berupa benda tegar yang bentuknya 3 dimensi, maka volumenya V-nya itu kan berarti kan dia kan dV ya. Jadi XCM-nya itu akan berubah menjadi integral V ya, integral volume XI, bukan XI ya, tetapi X saja, karena kan sigmanya itu sudah kita ganti dengan integral, jadi sudah tidak ada I lagi. Ini ada I karena ada penjumlahan terhadap I. Nah, karena ini kita sudah rubah menjadi integral, jadi cuma X saja. Kemudian M-nya itu kita ganti dengan rho, rapat massa. Nah, yang berubah kita integralkan terhadap variabel V, dV dibagi dengan
M-nya berarti integral, ini integral terhadap volume ya, rho dV. Ini XCM-nya. Kemudian YCM-nya itu berubah menjadi integral terhadap volume Y rho dV dibagi dengan integral rho dV. Kemudian ZCM-nya integral Z rho dV dibagi dengan integral rho dV. Dengan apa? Dengan rho itu adalah rapat massa persatuan volume. Kemudian, jika benda tegar yang kita tinjau itu berupa benda tegar 2 dimensi, maka rapat massanya itu kita ganti, ini kan rapat massa persatuan volume ya, berarti rapat massanya kita ganti dengan rapat massa persatuan luas. Jadi M-nya itu bukan lagi sama dengan rho V, tetapi jika kita anggap luasnya itu adalah S ya, luasan itu adalah S, maka M yang ada di sini itu kita ganti dengan sigma S ya, dengan sigma itu rapat massa persatuan luas dan S sendiri itu adalah luas. Jadi XCM itu akan sama dengan integral ya, ini diintegralkan terhadap S ya, X sigma ds dibagi dengan integral, ini diintegral terhadap S sigma ds. Kemudian YCM itu sama dengan integral terhadap luasan Y sigma ds dibagi dengan integral sigma ds. Kemudian ZCM-nya integral Z sigma ds dibagi dengan integral sigma ds. Kemudian jika benda yang kita tinjau itu berupa benda 1 dimensi, jadi massa itu kita rubah. Ini kita perkenalkan sigma ya, ada rho itu rapat massa persatuan volume, sigma itu rapat massa persatuan luas. Nah, untuk rapat massa persatuan panjang itu ada, kita simbolkan sebagai lambda. Jadi ini lambda L. M itu adalah rapat massa persatuan panjang dikalikan dengan panjangnya. Jadi L itu panjang, kemudian lambda itu adalah rapat massa persatuan panjang. Dengan XCM-nya berarti ini integral terhadap L ya, X lambda dl dibagi dengan integral lambda dl. YCM-nya itu menjadi integral terhadap L Y lambda dl dibagi dengan integral lambda dl.
Kemudian ZCM-nya itu menjadi integral Z lambda dl dibagi dengan integral lambda dl. Nah, ini cara untuk mencari pusat massa benda tegak. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk kasus yang 3 dimensi itu di mana pusat massa setengah bola pejal. Bola pejal itu kan berarti kan termasuk 3 dimensi ya, dia punya volume ya, dimana pusat massa setengah bola pejal. Nah, itu kita bisa pakai rumus ini yang 3 dimensi. Atau misalnya dimana pusat massa setengah kulit bola. Nah, kita bisa pakai yang rumus 2 dimensi karena kan kulit bola ya. Jadi kalau bola pejal itu contohnya misalnya kita punya semangka, kita bagi jadi 2 ya, jadi 2 bagian, kemudian ditanya di mana pusat massa dari setengah semangka itu. Nah, itu kita bisa pakai 3 dimensi. Nah, kalau yang ditanya itu adalah di mana pusat massa bola sepak gitu loh. Bola sepak itu kan di dalamnya kan nggak ada isinya kan, di dalamnya kan cuma ada udara. Nah, itu berarti kita bisa anggap sebagai kasus 2 dimensi. Jadi kalau misalnya bola itu kita bagi jadi 2, kemudian ditanyakan di mana pusat massa dari setengah kulit bola tersebut. Kemudian yang ketiga itu kasus 1 dimensi. Misalnya kita punya kawat yang sangat panjang ya. Kawat yang sangat panjang ini kemudian kita ditanya gitu, di mana pusat massa kawat ini gitu. Nah, itu kasus untuk 1 dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan ini ya, contoh ya. Contohnya kita langsung contoh mencari pusat massa untuk setengah bola pejal. Jadi ini setengah bola pejal. Misalnya semangka tadi itu ya. Kalau misalnya kita gambarkan, misalnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari pusat massa untuk benda-benda yang kontinu, itu kita bisa menggunakan insting kita kok. Misalnya begini, kalau bola utuh, kemudian ditanya di mana pusat massanya, itu pasti kita langsung bisa menebak, oh pusat massanya ada di tengah-tengah ya, pusat massanya itu ada di tengah-tengah. Tetapi tengah-tengah itu koordinatnya itu ada di mana, XCM-nya berapa, YCM-nya, ZCM-nya itu berapa. Jadi untuk kasus yang kontinu seperti ini kita sudah bisa langsung menebak pusat massanya ada di mana. Hanya saja kita butuh yang ini ya, kuantitatifnya itu atau jelasnya itu ada di mana. Nah, sekarang kita akan meninjau setengah bola pejal. Setengah bola pejal kalau misalnya kita gambarkan dalam 2 dimensi itu kan pasti begini ya. Nah, setengah bola pejal ini mempunyai jari-jari A. Jadi kita punya setengah semangka, jari-jarinya itu A, jari-jari bolanya itu adalah A. Kemudian kalau misalnya begini ya, ini anggap saja sebagai semangka tadi. Kalau ini kan sebenarnya kan di dalamnya itu kan kosong. Nah, ini anggap saja sebagai 3 dimensi. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya setengah bola pejal. Kemudian kalau ditanya di mana pusat massanya itu pasti di sumbu Z. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ke sini itu adalah ini ya. Jadi ini itu Z ya. Jadi luasannya setengah bola pejal itu luasannya ada di Z ini X ya, ada di bidang XZ ya, misalnya ada di bidang XZ. Jadi ini itu bidang XZ. Misalnya ya, ini kan, ini misalnya kan kalau kita koordinat itu, misalnya ini adalah
X ya, ini X, ini Y ya, ini X, ini Y, kemudian ke atasnya itu Z. Jadi luasannya setengah bola itu kan berada di bidang XY ya, bisa dibilang di bidang XY. Kemudian ke atasnya itu ada di bidang Z. Nah, kalau misalnya kita gambarkan bentuk dua dimensi seperti ini, jadi ini itu adalah X, kemudian ke sini itu adalah Z, kita langsung bisa menebak, oh kira-kira pusat masanya ada di mana ya. Pasti kalian nebaknya itu kan masih di sini, di sumbu Z ya, di sekitar sumbu Z. Kalau di X-nya itu pasti X-nya sama dengan 0. Jadi triknya kalau misalnya kalian disuruh mencari koordinat pusat massa ya, kalau disuruh mencari pusat massa, misalnya bola itu kan pasti di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu anggaplah di situ sebagai pusat koordinat. Jadi kalau misalnya kita anggap bola, kalau kalian disuruh mencari di mana pusat massa bola pejal, ya sudah, pusat massanya berarti ada di mana. Kalau misalnya ini X, ini Y, ini Z, pusat massanya XCM, ZCM-nya itu pasti di 0,0,0 karena di sini. Jadi kalau misalnya benda tegar yang kita tinjau itu bentuknya simetri, itu akan memudahkan kita. Jadi benda yang bentuknya simetri itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya dia itu pusat massanya itu kan berada di tengah-tengah ya. Nah, di tengah-tengah itulah kita anggap pusat koordinatnya juga di tengah-tengah gitu. Kan bisa saja sebenarnya kita menggambarkan seperti ini pusat koordinat, tetapi kalian menggambarkan mengambil posisi bola pejalnya adanya di sini. Ya bisa sebenarnya, karena kan koordinat ini kan semacam alat yang memudahkan kita untuk menentukan posisi, dan koordinat ini sebenarnya semacam alat imajinatif ya. Kita bisa atur sedemikian rupa sehingga memudahkan kita. Nah, kalau misalnya kita punya bola pejal, ya sudah kita pasang koordinatnya itu persis di pusatnya, sehingga XCM, YCM, dan ZCM untuk bola pejal itu adalah 0,0,0. Di titik koordinat X-nya sama dengan 0, Z-nya juga sama dengan 0, Z-nya itu juga sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita punya setengah bola pejal, ya sudah kita setting ya, kita setting pusatnya itu ada di, tadi kan ini ya, jadi misalnya ini buku, ini XCM dan CM-nya, ini kemudian setengah bolanya. Paling mudah berarti kan kita ngambil ini kan XY ya. Ya, kita ambil saja ini misalnya yang kesini itu adalah X ya, kemudian yang kesini itu adalah Z, Y. Nah, di tengah-tengah, pusat koordinatnya itu ada di tengah-tengah. Jadi untuk setengah bola pejal kita sudah bisa menebak. Ini kan kita mau nyari XCM-nya berapa, kita cari XCM-nya berapa, YCM-nya berapa, dan ZCM-nya berapa. Karena dia berada di bidang XZ ya, di bidang XZ, dan dia berada, ini kan pusat massanya kan di tengah-tengah ya, di bidang XY, kemudian di tengah-tengah sini itu kan X-nya itu sama dengan 0, Z-nya juga, Y-nya juga sama dengan 0. Jadi ini kita bisa tahu X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Yang beda itu kan hanya ZCM-nya. ZCM-nya itu kan berarti kan misalnya ada di sini. ZCM-nya itu kan berarti kan ada angkanya. Sedangkan X sama Y itu kan ada di 0, pas di pusat koordinat. Nah, Z-nya itu berarti ada angkanya. Nah, kalau misalnya kasus seperti ini yang kita cari itu cukup Z-nya saja. Ada gambarannya? Atau kalau misalnya mau digambarkan misalnya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya mau digambarkan, ya ini ya. Jadi bagaimana ya? Memang agak sulit untuk digambarkan. Ini X, ini Y. Jadi bolanya itu benar-benar ada di tengah-tengah sini ya. Jadi X-nya pas di 0, Y-nya juga sama dengan 0.
tapi Z-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, Z-nya itu yang akan kita cari. Jadi untuk setengah bola pejal, kalau kita setting sistem koordinatnya itu pas di tengah-tengah sini ya, sehingga pusat masanya itu kan kita langsung ada, oh iya ini pusat masanya pasti di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini. Berarti kan secara tidak langsung kita sudah bisa menebak bahwa XCM-nya itu juga, XCM-nya itu 0, YCM-nya juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau nyari Y-nya. Y-nya itu, Z-nya itu di mana? Nah, untuk mencari Z, karena ini bolanya itu berupa bola pejal dengan jari-jari A, kita bisa ambil misalkan seperti ini. Ini kan dia A ya, ini jari-jarinya itu adalah A. Berarti kan kesana-sana itu kan juga A ya. Ini kan semuanya A. Jari-jari itu kan konstan, dia A terus. Nah, untuk mencari Z-nya, kita ibaratkan kita ambil elemen volume. Jadi kita ambil elemen volume. Jadi semangka itu kita ambil elemen volumenya. Dengan elemen volume, yang namanya volume itu kan luas dikalikan dengan tinggi ya. Jadi volume itu luas dikalikan dengan tinggi. Nah, elemen volume yang kita ambil di sini, dV yang kita ambil di sini, itu adalah luasan dari lingkaran, luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi setengah bola pejal ini kemudian kita kita bagi menjadi, kita potong-potong itu loh, seakan-akan kita potong-potong menjadi banyak sekali bagian. Jadi kita potong-potong seperti ini. Nah, jadi kita ambil elemen volumenya, misalnya ya, ini itu kan berarti ini jari-jarinya A ya, di sini kan jari-jarinya A. Kemudian ini itu adalah Z dan ini adalah R. Ini kan berarti A, sini juga A ya. Dari sini ke sini itu A, tapi dari sini ke ini, jadi dari A itu kita proyeksikan ke sumbu X dengan panjang yang ke sini itu adalah R. Kemudian dari pusat ini ke R ini adalah Z. Dari A, kemudian dari A itu kita proyeksikan ke sini. Ini panjangnya jadinya R, kemudian dari sini ke sini itu adalah Z. Nah, untuk mencari dV elemen volume itu seperti yang kita bahas tadi, luas dikalikan dengan tinggi. Luas dikalikan dengan tinggi. Luas ini kan bentuknya berarti luas lingkaran ya. Luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu adalah dz. Jadi ini pi r kuadrat dikalikan tingginya adalah dz. Sedangkan r sendiri itu kalau kita gambarkan segitiganya itu kan bentuknya begini. Ini R, ini A, ini Z. Berarti R-nya itu sama dengan akar A kuadrat min Z kuadrat. Kalau kita masukkan atau substitusikan ke dalam sini, itu jadinya sama dengan R, karena dikuadratkan ya, jadinya A kuadrat minus Z kuadrat dikalikan dengan dz. Nah, ini kita sudah dapatkan dV-nya ya. Jadi ini kasus 3 dimensi. Yang paling susah ketika kita mencari pusat massa benda tegar itu menentukan elemen volumenya jika dia 3 dimensi, atau elemen luasnya.
jika dia 2 dimensi, dan elemen panjangnya ketika dia 1 dimensi. Nah, untuk menentukan elemen volume, selalu yang kita pakai patokan adalah luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena alas yang kita tinjau itu berupa bola pejal, itu bentuknya lingkaran, berarti luasnya adalah pi r kuadrat. Kemudian tingginya adalah dz. Ya. Ini dv-nya. Kenapa dv yang ada di sini harus bentuk dalam dz? Karena yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi dv di sini kenapa endingnya dalam bentuk dz? Karena kan sudah kita setting di mana xcm-nya itu ada di 0, ycm-nya itu juga ada di 0, tapi zcm-nya itu tidak di 0, tidak di sini, tapi ada di sini kan? Berarti zcm-nya itu ada angkanya, sehingga di sini dv-nya itu dalam bentuk dz. Jadi nanti sama ya, nanti kalau misal kalian setting yang ada di alasnya itu ada di y sama di z, berarti nanti x-nya itu pasti bukan di 0 ya. Jadi kalau misalnya alasnya itu ada di bidang, misalnya alasnya itu ada di bidang y sama z, itu kan berarti z-nya itu akan 0, z-nya juga 0, tapi x-nya itu tidak akan 0. Maka di sini v-nya itu harus dalam bentuk dx. Itu ya. Jadi yang pertama, karena ini bentuknya simetri, kita pasang pusat koordinat itu pas di 0, di 00 semua ya. Jadi kita pasang pusat koordinat pas di sini, sehingga x-nya 0, y-nya 0. Kita tinggal nyari z-nya, sehingga dv-nya, v-nya itu kita rubah dalam bentuk z. Oke, jelas ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan luas dikalikan tinggi, ya. Jadi ini luas itu kan pi r kuadrat loh Bu, bukannya ini itu semangka ini dia jari-jarinya A. Harusnya di sini jari-jarinya adalah A. Kenapa jari-jarinya di sini itu R? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu, ya. Karena ini kalau misalnya kita ini berubah terhadap Z ya. Jadi kan kalau kita gambarkan ini makna dz ini kan berarti luasan yang ada di sini itu berubah terhadap variabel z. Jadi ini adalah semangka. Z-nya adalah ini ya, sumbu ini Z-nya. Jadi luasannya itu selalu berubah terhadap Z. Berarti kalau misalnya kita ngiris semangka, elemen volume yang kita tinjau itu bentuknya seperti ini. Nah ini kan kalau semakin ke atas itu kan jari-jarinya semakin kecil. Jadi semangka kita potong. Kalau kita potong dengan cara seperti ini, kan banyak sekali cara untuk motong-motong semangka ya. Tapi kalau misalnya bentuknya itu kita potong seperti ini, maka yang paling bawah itu memang jari-jarinya A. Kemudian ke atas itu kan jari-jarinya akan semakin kecil. Makanya ini jari-jarinya kita sebut sebagai R. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil A-nya di sini, kita ambil misalnya A-nya di sini, ya R-nya itu kan berarti ini, ya jari-jarinya, R-nya kan berarti ini. Atau kalau misalnya A-nya kita ambil ini, berarti R-nya kan sama dengan A. Kalau misalnya kita ambil A-nya itu pas di sini, berarti R-nya jari-jarinya ini. Jelas ya? Jadi kenapa di sini luas alas dikalikan dengan tebalnya atau tingginya, kok alasnya itu bukan A tetapi R? Karena di sini luas alas ini itu kan dia fungsinya dia berubah terhadap Z. Jadi alas semakin ke atas, jari-jarinya dia semakin kecil. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya bola, nah misalnya nih ya, ini bola-bola dari kayu ini mainan anak saya. Jadi misalnya kalau setengah bola itu kan berarti kita potong, misalnya segini toh, ya. Jadi misalnya segini. Nah ini kalau kita potong, maka luasan alasnya itu kan akan semakin kecil ya. Ke atas semakin kecil. Ini kita potong slice sampai ke atas. Nah paling ke atas itu kan nanti kan jari-jarinya kan berarti ini. Kalau tadi di setengah itu setengah bola pejal itu jari-jarinya masih A. Tapi kalau kita sudah potong sampai ke atas,
Karena kita motonya kan fungsi dz ya, semakin ke atas ini kan jari-jarinya akan semakin kecil. Jelas ya? Jadi kenapa di sini luas alasnya itu PR kuadrat? Kenapa R-nya jari-jarinya itu bukan A tetapi R? Karena luas alas yang kita tinjau itu berubah terhadap Z. Jadi kalau ibaratnya kalau kita potong, ini luas alasnya kita potong terhadap relatif terhadap Z ya. Maka semakin ke atas itu luas alasnya akan semakin mengecil. Jari-jarinya akan semakin mengecil. Jelas ya? Jadi ini kalau semisal kita potong-potong ya, slice gitu ya. Jadi kalau kita potong-potong misalnya seperti ini, kita potong nanti jari-jarinya akan semakin mengecil. Dengan R sendiri ya, R-nya itu adalah A kuadrat min Z kuadrat dz. Jadi ini dV-nya. Nah, kalau kita sudah dapat dV-nya, kita masukkan ke rumusnya. ZCM itu berarti sama dengan integral, ini kan integral terhadap V tadi ya. Nah, karena di sini dz berarti ini integral terhadap z. Dari 0 sampai dengan z sini ya. Jadi ini integral terhadap z. Kemudian ini rho z, rho dv ya. V-nya kita ganti menjadi pi A kuadrat min Z kuadrat dz. Bagi dengan integral terhadap Z rho V A kuadrat min Z kuadrat dz. Ini rumusnya untuk ZCM. Oke. Sekarang kita hitung ZCM-nya berapa. Ini kan integral terhadap Z. Yang tidak mengandung Z, yang tidak berubah terhadap Z, bisa kita keluarkan. Jadi ZCM yang konstanta itu kita keluarkan. Ya, ini rho V integral terhadap Z A kuadrat min Z kuadrat dz dibagi dengan rho V-nya kita keluarkan, integral terhadap Z A kuadrat min Z kuadrat dz. Rho V-nya bisa kita coret-coret sehingga ini kita bisa kalikan kita distribusikan, berarti kita punya integral Z A kuadrat dz dikurangi integral terhadap Z pangkat 3 jadinya ya, Z A kuadrat Z pangkat 3 dz dibagi dengan integral Z A kuadrat dz dikurangi integral Z kuadrat dz. Nah, ini integral Z A kuadrat dz terhadap Z berarti setengah Z kuadrat. Jadi ini setengah Z kuadrat A dievaluasi dari 0 sampai dengan Z dikurangi integral Z pangkat 3 itu berarti 1/4 Z pangkat 4 dievaluasi dari 0 sampai dengan Z dibagi dari 0 sampai dengan Z, dari 0 sampai dengan A, sorry ya, ini dari 0 sampai dengan A. Kenapa batasnya dari 0 sampai dengan A? Z ini kan dia variabel yang berubah-ubah ya. Z itu kan kalau misalnya kita slice bola pejal ini misalnya di sini ya. Kita potong di sini, itu kan berarti Z-nya cuma segini. Kalau kita slice di sini, berarti Z-nya segini. Z itu berarti kan berubah-ubah ya. DZ itu kan berarti dia itu berubah-ubah dari 0 sampai dengan sini kan, dari 0 sampai dengan A, karena jari-jarinya mentoknya adalah A. Jadi Z itu ya ini, kalau misalnya kita slice segini, berarti Z-nya ini ya, Z-nya ini. Kalau kita slice segini, berarti Z-nya ini, berarti Z-nya itu kan berubah-ubah ya, bergerak ya. Kalau misalnya kita slice bagian ini, berarti Z-nya ini. Kalau kita slash bagian ini, Z-nya ini. Sampai dengan yang paling ujung, berarti Z-nya ini.
Berarti mentok maksimal nilai Z, itu kan nilai Z itu dari 0 sampai dengan jari-jari bolanya sendiri. Jadi dari 0 sampai dengan A. Jadi integral Z itu dari 0 sampai dengan A. Jelas ya? Jadi ini setelah diintegralkan, kita evaluasi batasnya dari 0 sampai dengan A. Kemudian yang di bawah, integral A kuadrat dz. Ini kan tidak ada variabel Z-nya. Berarti hasilnya adalah integral dz itu kan sama dengan Z ya. Jadi di sini hasilnya adalah A kuadrat Z dari 0 sampai dengan A dikurangi integral Z kuadrat dz. Berarti sepertiga Z pangkat 3 dari 0 sampai dengan A. Nah ini kalau kita evaluasi, Z-nya kita ganti dengan A, berarti di sini kita punya setengah A kuadrat dikalikan A pangkat 3. Dikurangi dengan seperempat Z pangkat 4, Z-nya diganti dengan A, berarti seperempat A pangkat 4 dibagi dengan A kuadrat, Z-nya diganti dengan A, dibagi dengan A pangkat 3 dikurangi sepertiga Z pangkat 3, berarti sepertiga A pangkat 3. Nah, ini kalau semisal kita samakan penyebutnya, jadi ini kan setengah A pangkat 3 dikurangi dengan seperempat A pangkat 4. Kalau kemudian yang ini A pangkat 3 dikurangi sepertiga A pangkat 3. Ini kan pangkatnya sama, berarti bisa dikurangkan. Nah ini bisa saya tuliskan begini. Setengah A pangkat 3 dikurangi seperempat A pangkat 4 dibagi dengan ini 1 dibagi dengan sepertiga A pangkat 3, berarti di sini 2/3 A pangkat 3. 2/3 A pangkat 3. Oh sorry, ini kuadrat ya. Sebentar, ini Z A kuadrat, berarti Z A kuadrat setengah Z kuadrat A. Iya. Iya, ini ada yang salah ini. Ini A-nya kan kuadrat, ini lupa. Ini harusnya berarti A-nya kuadrat ya. Pantesan ini tidak bisa dikurangkan. Jadi ini setengah Z kuadrat A kuadrat. Berarti ini Z kuadrat diganti dengan A, berarti A kuadrat A pangkat 4. Nah ini ya. Setengah A pangkat 4 dikurangi dengan seperempat A pangkat 4. Berarti hasilnya adalah seperempat ya. Ini kan kalau misalnya kita samakan penyebutnya 4, berarti kan ini seperempat. Ini setengah dikurangi seperempat, jadinya seperempat. Seperempat A pangkat 4 dibagi dengan 2/3 A pangkat 3. Berarti seperempat A pangkat 4 dikalikan dengan 3/2 A pangkat 3. Ini kita bisa coret-coret ya. Ini kan bisa coret, ini tinggal 1. Berarti hasilnya di sini adalah 3/8 A. 3/8 A. Ya. Jadi ZCM-nya untuk kasus ini hasilnya ya, hasil akhirnya itu X-nya sama dengan 0, XCM itu sama dengan 0, YCM itu sama dengan 0, dan ZCM itu sama dengan 3/8 A. Jadi koordinat pusat masanya itu berada di 0,0,3/8 A. Ini pusat massa untuk setengah bola pejal.